Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himalda Dwi Cahyani dengan NIM 210533073 dari Pendidikan Ekonomi. Nah, dalam video ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara bank umum dan bank digital. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan antara dua bank tersebut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu bank umum dan apa itu bank digital. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari bank umum tersebut. Nah, bank umum sendiri merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha perbankan yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan prinsip syariah. Sedangkan bank digital sendiri merupakan lembaga keuangan perbankan yang dilakukan menggunakan sistem atau melalui media elektronik dan internet. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari bank umum dan bank digital tersebut? Yang pertama, contoh dari bank umum kita bisa mengetahui nih, yaitu ada BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari bank digital, yang pertama kita bisa mengetahui itu Bank Jago. Lalu ada Bank Jenius, ada Digibank, ada Sibank, dan Alobank. Serta banyak lagi bank-bank digital lainnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari bank umum, definisi dari bank digital, lalu contoh-contoh dari bank-bank tersebut, kita masuk lagi nih kepada perbedaan. Ini adalah poin utama yang akan kita bahas pada video ini. Nah, perbedaan yang mendasar dari dua jenis bank tersebut, yang pertama yaitu kita lihat dari segi fisik atau wujudnya. Yang kedua, kita lihat dari segi pelayanan, bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu dari bentuk fisik atau wujudnya. Bank umum, bentuk fisik atau wujudnya itu bisa kita lihat yaitu kantor pusat dan kantor cabang, di mana kantor cabang dari bank umum ini tersebar di mana-mana gitu, bisa kita lihat di mana-mana. Contohnya bank umum yang memiliki banyak kantor cabangnya itu adalah Bank BRI, di mana kita bisa melihat kantor-kantor cabang dari Bank BRI ini hingga ke pelosok daerah. Nah, sedangkan bank digital, disinilah letak perbedaannya. Bank digital hanya memiliki kantor pusat dan tidak memiliki kantor cabang. Mengapa demikian? Karena bank digital sendiri melakukan pelayanan melalui internet dan media-media elektronik. Jadi mereka tidak membuka bank-bank cabang. Setelah mengetahui perbedaan yang pertama, yaitu adalah dari segi fisik atau wujudnya, kita masuk lagi ke perbedaan yang kedua, yaitu adalah dari segi pelayanan yang diberikan. Nah, bank umum ini memberikan pelayanan sebagian besar itu secara offline, sedangkan bank digital menawarkan pelayanan kepada nasabahnya ini secara online. Apa maksudnya di sini? Kita masuk ke contoh saja ya. Yang pertama yaitu adalah bank umum yang saya katakan tadi menawarkan sebagian besar pelayanannya itu secara offline. Contoh, jika kita ingin membuka sebuah rekening di bank umum, nah kita harus pergi sendiri nih ke kantor cabang ataupun kantor pusat, kantor cabangnya untuk melakukan pendaftaran sebagai nasabah gitu. Kita akan pergi datang ke banknya lalu mendaftarkan diri melalui teller gitu ya. Sedangkan dari bank umum ini kita tidak perlu datang langsung ke kantornya, kita hanya perlu melakukan pendaftaran secara offline melalui aplikasi dari bank digital tersebut. Nah, inilah letak perbedaan dari pelayanannya. Jika bank umum ini memberikan pelayanannya itu secara offline, yang dimana kita harus datang sendiri ke kantor cabangnya, sedangkan bank digital ini kita tidak perlu susah-susah untuk datang ke kantor, hanya mengandalkan handphone kita saja dan jaringan. Nah, di sini letaknya jaringan. Jika kita mempunyai jaringan dimanapun dan kapanpun, kita akan bisa melakukan transaksi di bank digital. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bank umum ini sebagian besar memiliki pelayanan yang bersifat offline.
Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa bank umum ini memiliki pelayanan yang bersifat online. Contoh dari pelayanan dari bank umum ini yang bersifat online tersebut, yang pertama yaitu adalah e-banking, ada namanya mobile banking. Nah, meskipun demikian, bank umum tidak dapat kita katakan sebagai bank digital karena mereka hanya mengadopsi sebagian kecil pelayanan yang dilakukan secara internet. Seperti tadi kan mobile banking, e-banking itu tadi. Dan tidak mengadopsi secara penuh terhadap layanan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan antara bank umum dan bank digital. Jika saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.